Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ihum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hari ini saya Muhammad Alif Kurniawan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga kelas C4.7 akan mereview kuliah umum yang disampaikan oleh Bapak Yudi Latif tanggal 14 September kemarin dengan materi pentingnya wawasan Pancasila dalam meningkatkan daya saing bangsa. Perlu kita ketahui bahwasannya tiap negara, tiap bangsa itu punya yang namanya cara berpikir kolektif, sebuah ide, sebuah gagasan umum yang dirumuskan itu untuk menjadi sebuah kebanggaan, untuk menjadi sebuah identitas dan menjadi dasar dalam berperilaku tiap bangsa. Indonesia sendiri memiliki yang dinamakan dengan Pancasila. 5 sila yang menjadi dasar, menjadi pedoman hidup kita sebagai orang Indonesia, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dengan dasar tersebut, harusnya bangsa Indonesia mampu bersaing di kancah dunia, bersaing dengan negara-negara lain. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, menurut saya Pancasila sendiri seharusnya bisa berjalan lurus, berjalan bersamaan dengan hukum Islam, dengan dasar-dasar negara dan dasar-dasar agama Islam seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Mengapa? Karena jika Pancasila adalah dasar kita sebagai orang Indonesia, merupakan pedoman kita sebagai orang Indonesia, maka Al-Quran dan Hadis adalah dasar pedoman hidup kita sebagai manusia, sebagai umat muslim. Nah, dengan menjalankan keduanya, seharusnya kita bisa menjadi negara yang maju, menjadi bangsa yang mampu bersaing di kancah dunia. Dalam Pancasila, kemarin disampaikan banyak sekali nilai-nilai yang seharusnya mampu mempersatukan bangsa kita. Ada nilai toleransi di sana, ada nilai persatuan, dan ada nilai musyawarah di dalamnya. Sila pertama menjelaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ada nilai toleransi yang sangat besar di sana. Bagaimana di Indonesia kita semua harus beragama, tapi tetap harus saling menyayangi antar satu sama lain walaupun agama di Indonesia berbeda-beda. Sejalan dengan sila ketiganya, yaitu persatuan Indonesia, di mana kita sebagai bangsa Indonesia walaupun berbeda-beda tetap harus menjadi satu sesuai juga dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tapi sayangnya di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang justru seolah-olah tidak peduli dan melupakan Pancasila, melupakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya bersatu, seharusnya bisa saling toleransi terhadap satu sama lain. Bahkan ada yang menggunakan Pancasila sebagai alat politik. Ada juga yang menggaungkan seperti Pancasila itu melenceng dari agama. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua, karena sebenarnya kalau kita mampu menjalankan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai persatuan di dalamnya, nilai toleransinya, kita bisa menjadi satu bangsa yang utuh, bisa menjadi satu, dan ya tentunya akan mendukung kita dalam persaingan di kancah dunia. Dalam Pancasila, tadi sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, itu
kita bisa memahami bahwa manusia, keberadaan manusia itu selalu ada karena diadakan oleh Yang Maha Ada. Ini seperti yang saya bilang sejalan dengan apa yang ada di Al-Quran, bahwa keberadaan manusia itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, manusia sendiri merupakan makhluk sosial, sekaligus seorang makhluk yang individu. Sebagai makhluk sosial, kita harus bisa terus antar satu sama lain saling menyayangi, saling mengasihi, saling menolong, dan berinteraksi. Dalam agama Islam, dari apa yang saya pahami, kita juga di dalam agama Islam selalu disuruh untuk saling mengenal, saling berinteraksi, saling bersilaturahmi. Ini tentu hal yang sangat baik bagaimana dasar negara kita dengan dasar agama kita berjalan dengan lurus. Nah, harapannya dengan dua dasar ini berjalan bersamaan, berjalan lurus, maka kita bisa lebih mendalami keduanya, dan dengan mendalami keduanya kita bisa menjadi negara yang lebih maju. Yang terakhir, Pancasila sendiri harus kita gunakan sebagai dasar dalam kita mewujudkan cita-cita negara kita, tujuan negara kita yang ada di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu dengan keilmuan, dengan intelektual kita akan mampu membawa kita bersaing di kancah internasional. Dalam agama kita sendiri, dalam agama Islam, kita diminta untuk selalu menuntut ilmu, lalu mensejahterakan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum. Itu untuk mensejahterakan kehidupan bukan hanya dari segi kekayaan yang kita pikirkan, tapi juga kesejahteraan secara moral, kesejahteraan batin, di mana sekaya apapun negara, kalau rakyatnya tidak sejahtera secara batin, sejahtera secara moralnya, maka tidak akan ada yang namanya kebahagiaan di negara itu. Oleh karena itu perlu ada pendidikan agama, perlu adanya pendidikan moral dan karakter yang terus ditekankan. Dan yang terakhir, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini sebuah misi yang mulia, sebuah cita-cita yang sangat tinggi, yang sangat mulia, di mana untuk mewujudkannya kita harus bisa bersaing di kancah dunia, dan kita harus mewujudkan cita-cita yang lain terlebih dahulu untuk mewujudkan ketertiban dunia ini dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.